Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita lanjutkan, Bapak mau tanya nih, pernahkah kalian mendengar istilah hammer? Apa itu hammer? Dan apa efek dan hukuman bagi pelakunya? Oke, supaya tidak penasaran, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang hudud yang terkait dengan hammer. Silahkan diperhatikan dengan seksama gambar-gambar berikut. Anak-anak bisa lihat, di sini ada gambar macam-macam hammer atau yang sekarang viral dengan istilah miras, serta beberapa jenisnya. Kemudian di sini juga ada gambar pelaku atau efek dari minum hammer. Kemudian di sini juga ada macam-macam gambar narkotika. Salah satunya ganja, sabu, ekstasi, dan lain-lain. Dan pada gambar yang terakhir, di situ kita lihat sama-sama ada gambar had atau hukuman bagi pelaku peminum hammer atau sejenisnya. Supaya kita tidak penasaran, di sini tema kita hari ini adalah tentang hudud, tentang hammer. Apa sih pengertian hammer? Hammer atau muskir secara bahasa berarti penutup akal. Sedangkan menurut istilah adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan atau menghilangkan fungsi akal. Intinya, segala sesuatu yang dikonsumsi, baik makanan atau minuman, yang membuat manusia tidak sadar, seperti ganja, heroin, ekstasi, sabu, disebut hammer. Apa sih hukum hammer? Hukum hammer jelas haram, dan hammer termasuk dosa besar, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amalis syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya hammer, minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Dasar hukum yang kedua adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Dasar hukum hammer yang ketiga adalah kaidah fikih yang menyebutkan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Tiap-tiap yang memabukkan disebut
hamar dan tiap-tiap hamar adalah haram. Apa sih hukuman bagi peminum hamar? Dasar hukum had peminum hamar yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Anas bin Malik, telah dihadapkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang telah minum hamar, kemudian beliau menjilidnya dengan 2 tangkai pelepah kurma sebanyak 40 kali cambukan. Dan para ulama berselisih pendapat, di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal sepakat bahwa hukuman bagi peminum hamar adalah 80 kali cambukan. Sedangkan Imam Syafi'i, Abu Dawud, dan ulama Zahiriyah sepakat bahwa hukuman bagi peminum hamar adalah dicambuk sebanyak 40 kali cambukan dan boleh ditambah 40 kali sehingga menjadi 80 kali, tapi sebagai hukum takjir, dan itu adalah keputusan, itu wewenang hakim atau imam. Sedangkan alat yang bisa digunakan untuk pengaplikasian had boleh menggunakan sebatang kayu, sandal, sepatu, tongkat, tangan, ataupun alat pemukul lainnya. Hikmah larangan hamar. Di antara hikmah dilarangnya meminum hamar adalah: pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan peminum hamar. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Dan hikmah yang ketiga, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh hamar. Dan keempat, menjaga hati tetap bersih, jernih, dan dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekelas info terkait tentang hudud yang berkaitan dengan hamar. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.